Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fadata wal istifadah wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amadana bi asrari fid darin amin. Akan kita lanjutkan membaca kitab Wasailul Usul ila Syamailir Rasul yang dikarang oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana caranya Rasulullah memakai sesuatu atau melepaskan sesuatu. Betul ya? Kemarin sudah dibahas kalau Rasulullah memakai itu dengan mendahulukan anggota sebelah kanan, baik itu tangan maupun kaki. Misal mau memakai sandal mendahulukan kaki kanan. Ketika melepas sandal mendahulukan kaki kiri. Mau pakai baju juga sama, mendahulukan yang kanan dan mengakhirkan yang kiri. Mau apa saja memulai itu dengan yang kanan, mengakhiri yang kiri. Misal mau menyisir rambut itu juga dimulai dari sebelah kanan, kemudian lanjut sebelah kiri. Ketika memberi itu juga sama dengan tangan kanan. Ketika mengambil itu juga sama dengan tangan kanan. Dan yang kemarin terakhir yaitu kita membahas tentang apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berkata, "Ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'anna syamsa tajri fi wajhihi." Aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah daripada Rasulullah, seakan-akan matahari itu berjalan di wajahnya. Saking indahnya Rasulullah, sampai Sayyidina Abu Hurairah berkata seperti itu. Kemudian kita akan lanjutkan. Wala ra'aitu ahadan asra'a fi misyatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'annamal ardu tutwa lahu. Kata Sayyidina Abu Hurairah, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih cepat berjalannya dibanding Rasulullah. Seakan-akan beliau bisa melipat bumi. Rasulullah itu beliau jalannya cepat tapi tidak terburu-buru dan juga tidak mengerahkan sekuat tenaga. Memang beliau seperti itu, jalannya cepat. Sampai sahabat-sahabat yang berjalan bersama beliau itu harus sekuat tenaga ketika jalan sama beliau. Padahal beliau juga biasa-biasa, jalannya bukan langsung kayak orang keburu-buru cepat gitu, biasa. Rasulullah jalannya cepat, seakan-akan bumi itu bisa dilipat, saking cepatnya itu. Tutwalahu, toyil art, kalau istilah orang sekarang itu ilmu melipat bumi. Wali itu rata-rata punya dua ilmu, toyil waktu, toyul ardi, melipat bumi, melipat waktu. Contoh, tidak usah jauh-jauh yang di luar negeri ya. Di daerah Jawa Tengah itu ada namanya Ki Arwani Kudus, Jawa Tengah. Itu menurut cerita yang masyhur, beliau bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz dari setelah maghrib sampai sebelum adzan isya. Tidak masuk akal ya? Tidak masuk akal. Tapi waktu itu pernah ada orang tidak percaya, akhirnya ingin membuktikan ini beneran apa enggak. Padahal orang membaca Al-Quran 30 juz itu 12 jam kayaknya kurang. Dari pagi sampai maghrib itu kemungkinan masih belum hatam. Ya, kemungkinan masih belum hatam. Anggap saja per 1 juz itu butuh waktu 1 jam. Berarti kalau 30 juz butuh waktu 30 jam.
Ini kok bisa antara maghrib sampai isya sudah khatam. Akhirnya ada orang tidak percaya dan ingin membuktikan. Setelah sholat maghrib disuruh pegang Quran sama Ki Arwani. Ini pegang di situ. Kemudian Ki Arwani dibaca dari surat Al-Baqarah. Kemudian surat apa lagi? Setelah Al-Baqarah apa? Ali Imran. Kemudian surat apa lagi? An-Nisa dan seterusnya. Itu sampai yang nyemak di depannya itu sampai gonta-ganti posisi. Karena kerasa lama. Sampai gonta-ganti posisi, sampai duduknya itu macam-macam. Posisinya itu sudah berubah-berubah. Sampai akhirnya Ki Arwani sampai qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Langsung adzan isya. Itu namanya melipat waktu namanya. Dan memang benar. Kalau melipat bumi itu sekejap mata bisa sampai ke Mekah, ke Madinah, ke Yaman, kemana, itu namanya melipat bumi. Wali itu sudah biasa seperti itu. Rasulullah ini ketika berjalan sangat cepat, seakan-akan bumi itu dilipat, saking cepatnya. Inna lanujhidu anfusana wa innahu la ghairu muqtarisin. Kata Sayyidina Abu Hurairah, aku sudah bersungguh-sungguh ngejar Rasulullah ketika berjalan itu, tapi tidak bisa. Saking cepatnya. Rasulullah kalau jalan cepat. Makanya kita walaupun bukan aslinya kita itu jalannya cepat, ya minimal jangan terlalu lambat kalau jalan itu. Ya, tunjukkan bahwa kita itu orang yang semangat gitu loh. Jalannya saja sudah kelihatan kalau dia termasuk orang yang semangat. Rasulullah jalannya cepat. Tapi itu bukan dibuat-buat, tapi memang asli. Bukan tadi sudah dijelaskan ghairu ajalah wa adamul ajalah, tidak terburu-buru. Tapi memang aslinya seperti itu, cepat. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuran, fa kana idza masya fi syamsi wal qamari la yadharu lahu dhillun. Rasulullah itu adalah cahaya. Ketika beliau berjalan, di situ ada matahari atau rembulan, maka beliau tidak terlihat ada bayang-bayangnya. Kenapa Rasulullah kok tidak punya bayang-bayang? Karena Rasulullah itu cahaya. Masa cahaya punya bayang-bayang? Rasulullah itu nur, Rasulullah itu cahaya. Makanya tidak heran kalau Rasulullah itu tidak punya bayang-bayang. Cahaya punya bayang-bayang. Ini kan ada cahaya, dua cahaya. Saya ada bayang-bayangnya apa enggak? Ada, berarti saya itu manusia biasa. Tapi cahaya ini ada bayang-bayangnya enggak? Cahayanya ini? Enggak ada. Karena Rasulullah itu adalah anta nurun fawqa nuri, Rasulullah itu adalah cahaya, maka Rasulullah tidak punya bayang-bayang. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua, Allah itu tidak rela kalaupun seandainya Rasulullah punya bayang-bayang, tidak rela bayang-bayangnya diinjak-injak oleh orang-orang kafir atau orang-orang yang sangat membenci kepada beliau. Bayang-bayangnya saja Allah sudah tidak rela untuk diinjak-injak. Sallallahu alaihi wasallam. Wa kana wajhu sallallahu alaihi wasallam misla syamsi wal qamar. Rasulullah itu wajahnya seperti matahari dan juga seperti rembulan. Wa kana mustadiron. Rasulullah itu wajahnya mustadir. Mustadir itu agak sedikit bulat, tapi tidak begitu lonjong, juga tidak begitu bulat. Kemarin sudah dijelaskan. Artinya cahayanya itu melingkar seperti cahaya matahari dan cahaya rembulan. Wa anil Barra bin Azib radhiyallahu taala anhuma qala ma ra'aitu min dhilimmatin fi hullatin hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Barra bin Azib, aku tidak pernah melihat orang yang memakai pakaian yang merah yang sangat bagus, yang lebih indah daripada Rasulullah. Dulu itu orang pakai baju itu ada namanya hullah hamra. Itu baju yang sangat bagus, ketika dipakai orang itu kelihatan begitu sangat tampan, begitu sangat indah, begitu sangat berwibawa. Tapi ketika itu dibandingkan dengan Rasulullah, aku tidak pernah melihat yang lebih indah daripada Rasulullah, daripada orang yang memakai baju yang merah, yang sangat indah, yang paling bagus waktu itu. Rasulullah jauh lebih indah. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu,
ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'anna syamsa tajri fi wajhihi. Rasulullah itu, kata Sayyidina Abu Hurairah, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih indah daripada Rasulullah, seakan-akan matahari berjalan di wajahnya. Kita tidak pernah kan melihat orang yang seakan-akan ada cahaya yang bersinar di wajahnya. Tidak ada. Wa idza dhahika yatala'la'u fil judur, kata Sayyidina Abu Hurairah. Rasulullah itu kalau tertawa itu cahayanya sampai memantul ke tembok. Coba bisa dibayangkan enggak betapa indahnya sosok Rasulullah itu. Kalau ketawa itu di situ seakan-akan ada cahaya yang keluar dari mulut mulia beliau itu. Jadi berkilauan. Kalau beliau misalkan menghadap ke situ, ketika beliau tertawa, langsung temboknya ini berkilauan cahaya. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih indah daripada Rasulullah, tidak ada. Tidak ada. Kok bisa ya? Langsung ada cahayanya itu. Ya tala'la'u fil judur, di tembok itu ada cahaya. Tersenyum saja sudah kelihatan cahayanya di tembok itu. Dan tidak ada yang lebih indah daripada Rasulullah, tidak ada. Makanya saya pernah baca satu tulisan yang sebenarnya itu cuma humor saja. Ada seseorang yang WA kepada salah seorang ustadz. Ada seorang perempuan yang WA kepada salah seorang ustadz. Tapi ini bukan serius. Ustadz, saya tuh heran. Setiap kali malam itu saya melihat wajah suami saya itu bercahaya. Di balik selimutnya itu wajahnya bercahaya. Itu kira-kira amalannya apa ya ustadz itu suami saya itu? Ketahuilah, suamimu itu punya amalan yang sangat istiqomah. Sebelum tidur itu dia menutup wajahnya pakai selimut sambil buka WA di HP-nya. Hanya terlihat wajahnya begitu sangat bercahaya. Bukan karena asli itu. Waqalat Ummu Ma'bad fi ba'di ma wasafathu bihi radhiyallahu ta'ala anhu, ajmalun nasi min ba'idin wa ahlahu wa ahsanuhum min qarib. Kata Ummu Ma'bad, Rasulullah itu orang yang paling indah dari kejauhan, dan orang yang paling manis juga paling bagus dari jarak dekat. Dari kejauhan sangat indah, lebih dekat tambah jauh lebih indah, jauh lebih bagus, terlihat begitu sangat menawan, terlihat begitu sangat manis. Itu Rasulullah itu. Bukan cuma jarak dekat, jarak jauh pun juga. Kalau kita dilihat jarak jauh kan tidak ada apa-apanya. Siapa yang bisa melihat jarak jauh? Cantik juga ada kelihatan, hidungnya juga ada kelihatan. Rasulullah itu walaupun jarak jauh itu sangat indah, lebih-lebih jarak dekat. Makanya Ummu Ma'bad ini ada satu cerita menarik. Waktu itu Rasulullah sedang melakukan perjalanan hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Ya, dan sebenarnya Mekah itu termasuk satu daerah yang sangat dicintai Rasulullah. Kenapa Rasulullah kok hijrah? Ya karena sudah tidak memungkinkan untuk beliau dakwah di situ, karena masyarakatnya banyak yang tidak suka dengan Rasulullah, sehingga mewajibkan beliau untuk hijrah, dan ini juga atas perintah dari Allah. Makanya sebenarnya kalau kita dalam satu kondisi, dalam satu daerah dakwah itu kok susah, ya sudah saatnya pindah, karena memberitahu orang yang memang susah untuk diberitahu itu ya sedikit manfaatnya, walaupun bukan percuma ya, karena pasti ada pahala yang didapat dari orang tersebut. Tapi kalau ada yang jauh lebih gampang untuk diajak melakukan kebaikan, kenapa tidak? Pernah suatu ketika Rasulullah itu ketika melakukan perjalanan hijrah, Rasulullah itu hijrah ke Madinah pada bulan apa? Pada bulan apa Rasulullah hijrah ke Madinah? Bulan Muharram, apa bulan Safar, apa bulan Rabiul Awal, apa Rabiul Akhir? Bulan apa? Tidak tahu. Ya, tebak-tebakan ya, tidak apa-apa. Soalnya begini. Ini yang juga sering kali disalahpahami oleh sebagian orang.
ketika bulan Muharram itu kan ada peringatan tahun baru Hijriah. Ya, tahun baru Hijriah, di mana sebagian orang itu punya pemahaman Rasulullah itu hijrah pada bulan Muharram. Padahal itu tidak benar. Tahun baru Hijriah, hijrahnya Rasulullah. Padahal Rasulullah tidak hijrah pada bulan Muharram. Rasulullah itu hijrah pada bulan Rabiul Awal. Jadi tidak benar ketika tahun baru Hijriah itu dihubungkan dengan hijrahnya Rasul. Dan itu menjadi benar ketika memang maksudnya adalah Rasulullah itu mulai dari bulan Muharram sudah ada keinginan hijrah. Itu benar itu. Secara menurut sejarah betul. Tapi Rasulullah hijrah itu pada bulan Safar terakhir dan kemudian nyampe ke Madinah itu pada bulan Rabiul Awal, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, pada perjalanan beliau hijrah ke Madinah itu beliau beberapa kali istirahat. Salah satu diantaranya beliau itu karena kecapean kemudian bertemu dengan sebuah perkemahan. Itu di situ ada beberapa perkemahan. Dan di situ salah satunya ada perkemahan Ummu Ma'bad yang menceritakan beliau ini, ajbalun nasi min ba'id wa ahlahu wa ahsanuhum min qarib. Rasulullah itu orang yang paling indah dari kejauhan dan paling manis juga paling bagus dari jarak dekat. Itu Ummu Ma'bad yang berkata. Ini ada cerita menarik. Waktu Rasulullah di tengah-tengah perjalanan hijrah ke Madinah, beliau mampir di perkemahan Ummu Ma'bad. Yang waktu itu Ummu Ma'bad ini masih belum kenal dengan Rasulullah, tidak kenal, tidak tahu, pokoknya tidak tahu sama sekali. Dan Ummu Ma'bad ini orang Badui. Orang Badui itu orang pedalaman, orang pedesaan, orang pelosok yang tidak begitu cerdas, orang yang pokoknya desa lah begitu. Kemudian pertama kali Rasulullah datang ke perkemahan Ummu Ma'bad, dilihat wajahnya sangat indah, perilakunya begitu sangat bagus. Sahabat-sahabatnya itu ketika Rasulullah berbicara didengarkan dengan seksama, seka'anna ala ru'usihimut thair, seakan-akan di kepalanya itu ada burung, sehingga sangat tenang. Dan ketika Rasulullah memerintahkan sahabatnya itu langsung cepat-cepat untuk melakukan perintahnya Rasulullah, pokoknya indah semuanya. Sehingga kemudian Rasulullah di situ bersama sahabatnya termasuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ingin agar mereka itu bisa terpenuhi keinginannya. Salah satu di antaranya mereka ini kehausan. Dan Ummu Ma'bad ini memang terkenal orang yang baik, walaupun beliau itu masih belum kenal Rasulullah. Dan waktu itu masih belum mengimani kepada Rasulullah. Tapi Ummu Ma'bad ini memang terkenal orang baik, suka memberi kepada orang lain. Sehingga Ummu Ma'bad ini menawarkan diri kepada Rasulullah beserta rombongannya itu, saya ini sebenarnya ingin memuliakan kepada kalian, ingin menjamu kepada kalian, tapi ini lagi masa paceklik dan kemarau panjang. Saya punya satu kambing betina yang sudah sangat kecil, sangat kurus, sudah tidak ada susunya, tidak bisa mengeluarkan susu, karena memang waktu itu masih belum waktunya untuk mengeluarkan susu kambing betina itu. Kalau mau ini sembelih untuk kemudian dibuat makan untuk kalian semuanya. Tapi Rasulullah ya orangnya baik, orangnya bagus. Rasulullah menawarkan diri, coba sini mana kambingnya yang satu itu, yang kurus itu, yang betina itu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Kantong susunya itu yang bisa mengeluarkan susu diusap oleh tangan mulia Rasulullah, gitu. Langsung tiba-tiba ininya penuh, kantong susunya penuh, kemudian diperah susunya keluar dengan begitu sangat banyak, begitu sangat deras. Sampai Rasulullah ini bilang, coba siapkan wadah-wadah yang kalian punya. Disiapkan, ada beberapa wadah. Itu semuanya penuh, wadahnya itu. Semuanya wadahnya penuh. Sehingga Ummu Ma'bad ini langsung jatuh hati kepada Rasulullah. Artinya, ini bukan orang biasa ini. Orang luar biasa, kok bisa kambingnya masih kecil, kurus, yang belum waktunya mengeluarkan susu, kok bisa keluar susu seperti itu. Sehingga tertarik dengan Rasulullah. Kemarin kan sudah dijelaskan, man ra'ahu batihatan habah wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Orang itu kalau pertama kali melihat Rasulullah itu dia akan segan, yang tidak pernah kenal sama sekali.
Tapi kalau sudah kenal, itu pasti cinta kepada Rasulullah. Sehingga setelah Rasulullah itu pergi dari perkemahan Ummu Ma'bad, datanglah suaminya, namanya Abu Ma'bad. Kemudian ditanya, ya Ummu Ma'bad, Abu Ma'bad gitu. Ditanya, heran ya, itu kok ada wadah-wadah kita kok sudah penuh dengan susu itu, terus kambing kita ini awalnya kurus kok jadi tidak kurus lagi, ini dikasih obat apa atau gimana. Oh tadi itu saya kedatangan tamu, saya tidak tahu tuh siapa itu, tidak tahu, pokoknya Ummu Ma'bad tidak tahu. Itu beliaunya wajahnya sangat bercahaya, ganteng, tampan, indah, tutur katanya halus, wajahnya itu bercahaya, sahabat-sahabatnya begitu sangat hormat kepada beliau. Pokoknya dijelaskan semuanya. Sampai pertama kali ketemu langsung bisa menjelaskan secara detail apa yang dilihat dari wajah Rasulullah dan perilaku Rasulullah. Kemudian suaminya ini karena orangnya agak cerdas, langsung tahu itu Muhammad. Padahal waktu itu ada sayembara, siapa yang bisa membawa Muhammad hidup atau mati pasti akan dikasih imbalan 100 onta. Karena Rasulullah kan hijrahnya itu kan sembunyi-sembunyi. Waktu itu tidak tahu Ummu Ma'bad, apalagi suaminya pas lagi keluar, itu sama-sama masih belum beriman. Sehingga kemudian Ummu Ma'bad ini beriman kepada Rasulullah karena bertemu dengan indahnya akhlaknya Rasulullah itu. Ajmalun nasi min ba'id wa ahlahu wa ahsanahu min qarib. Orang yang paling indah dari kejauhan dan paling manis juga paling bagus dari jarak dekat. Dan bahkan diceritakan bahwasanya setelah Rasulullah sudah ada di Madinah, kemudian 10 tahun berikutnya itu kambingnya masih hidup dan masih deras itu keluar air susu itu. Bahkan sampai masa kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar, kambingnya masih hidup. Bahkan sampai kepemimpinan Sayyidina Umar, kambingnya masih hidup. Kambingnya umur panjang, tidak pernah mau disembelih oleh Ummu Ma'bad karena keberkahan, pernah disentuh oleh tangan mulia Rasulullah. Dan itu juga ada cerita yang juga cukup menarik yang juga dialami oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhuma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailati idhiyan wa alaihi hullatun hamra faja'altu anduru ilaihi wa ilal qamar falahu wa indi ahsanu minal qamar wa ma'na idhiyan muqmirah. Ada Jabir bin Samurah, beliau itu bercerita, suatu ketika aku melihat di malam hari, waktu itu lagi bulan purnama, padang bulan, lagi bulan purnama. Dan waktu itu Rasulullah lagi pakai baju yang merah, hullatun hamra yang sangat bagus. Kemudian Sayyidina Jabir bin Samurah ini melihat rembulan yang sangat indah itu. Kemudian setelah melihat rembulan, melihat Rasulullah. Apa kata Sayyidina Jabir? Falahu wa indi ahsanu minal qamar. Demi Allah, Rasulullah itu lebih indah daripada bulan purnama sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih indah daripada Rasulullah, tidak ada. Wa sa'ala rajulun al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhuma. Ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Barra bin Azib. Apa pertanyaannya? Akana wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misla saifi? Apakah wajah Rasulullah itu seperti pedang? Barra bin Azib menjawab, la, qala la, tidak, bal mislal qamar. Rasulullah itu wajahnya seperti bulan purnama. Kenapa kok tanya seperti itu? Anggapan sebagian sahabat itu khawatir sinarnya itu sama seperti sinarnya pedang. Kadang-kadang pedang kalau sudah sangat tajam, berkilauan kan cahayanya. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah cahayanya seperti cahaya rembulan. Dan bahkan cahayanya itu lebih hebat daripada cahaya matahari dan cahaya rembulan. Diceritakan oleh para ulama bahwasanya Rasulullah ketika pada siang hari itu kan ada cahaya matahari itu. Tapi Rasulullah ketika berdiri pada malam hari itu di sekeliling Rasulullah itu ada cahaya yang lebih daripada cahaya matahari. Paham? Misalkan siang hari itu kan cahaya terang semua. Tapi ketika Rasulullah sudah memandang wajah Rasulullah atau tubuhnya Rasulullah itu sudah beda cahayanya, ada cahaya yang lebih. Itu berarti bisa mengalahkan cahaya matahari. Dan beliau itu ketika malam hari juga sama.
Misalkan di dalam satu ruangan begini, misalkan begini, ini ada lampu yang cukup banyak, itu kan terang otomatis. Tapi kalau Rasulullah sudah ada di satu tempat, itu cahayanya beda. Ada cahaya yang lebih. Ini sangat bercahaya, walaupun di sini juga ada cahayanya. Itu Rasulullah. Cahayanya lebih hebat daripada cahaya matahari, juga cahaya rembulan. Sudah ada cahayanya sendiri Rasulullah itu. Bukan mengikuti cahayanya matahari, juga cahayanya rembulan. Paham maksudnya? Paham? Ada cahaya sendiri. Kalau di film-film itu bisa digambarkan, kalau di film-film itu. Jadi kelihatan sangat bercahaya, walaupun di sini juga ada cahaya-cahaya. Itu Rasulullah seperti itu. Bedanya cahayanya Rasulullah dengan cahaya matahari itu apa? Matahari itu bisa terjadi gerhana. Rembulan juga bisa terjadi gerhana. Tapi cahaya Rasulullah tidak pernah ada gerhana. Tidak pernah ada gerhana, pasti terang selamanya. Orang yang di dalam hatinya ada cahaya Rasulullah, maka hatinya akan terang sehingga hidupnya itu tidak dipenuhi dengan kegelapan. Orang yang di dalam hatinya itu tidak ada cahaya Rasulullah, hidupnya gelap. Kemana-mana tidak ada arah yang jelas. Jangan-jangan saat ini kalau kita sedang mengalami kehidupan kita kok seakan-akan ada dipenuhi banyak kegelapan, dipenuhi banyak masalah. Mungkin hati kita terlalu gelap, tidak ada masuk cahaya Rasulullah. Nah, gimana caranya masuk cahaya Rasulullah? Banyak sholawat, minimal sehari semalam 300 kali, walaupun cuma sekedar sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian kita mempelajari sirahnya, syama'ilnya beliau itu seperti apa, sehingga semakin hari kita akan semakin cinta kepada Rasulullah. Kalau cuma sholawat saja itu ya bagus, tapi kurang. Kalau tidak mempelajari sirahnya Rasulullah itu kurang. Kalau pas lagi dibaca maulid itu didengarkan dengan khusyuk, diresapi, dihayati. Makanya saya itu kurang seneng ya kalau misalkan ada pembacaan maulid di situ yang hadir itu rokokan. Saya itu bukan orang yang merokok, tapi saya juga tidak anti kepada orang yang merokok. Tapi saya paling tidak suka dalam satu majelis waktu pembacaan maulid masih belum selesai ada yang rokokan. Siapapun saya tidak suka, karena ada seperti itu. Kecuali sebelumnya atau setelahnya, saya masih tidak begitu masalah. Tapi dalam satu majelis lagi pembacaan maulid, maka Sallallahu alaihi wasallam laisa bighamazin wala rokok-rokokan. Siapapun itu, mau dia kiai, mau dia ustadz, mau dia, saya tidak suka. Saya ikut madhabnya ulama-ulama yang ada di Hadramaut itu. Beliau tidak suka kalau ada asap rokok pada saat pembacaan maulid Rasulullah. Walaupun saya juga tidak anti kepada mereka yang merokok, tapi saya paling tidak suka itu. Di sisi yang lain kadang-kadang saya itu dilema ya, ketika misalkan diundang dalam satu acara majelis maulid, majelis sholawat, tidak enak kalau tidak datang. Tapi ketika datang kok ada seperti itu, hati saya berontak. Hati saya berontak karena ya susah untuk bisa menghayati, ini susah. Apalagi hukum rokok sendiri kan juga memang terjadi khilaf di antara para ulama. Makanya saya tidak begitu mempermasalahkan. Memang ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah, dan bahkan ada yang mengatakan wajib. Ya, ala kulli hal, saya tidak anti kepada mereka yang merokok, tapi saya paling anti kepada dalam satu majelis yang di situ ada orang merokok, itu saya paling anti. Walaupun sebenarnya saya ada di situ, tapi hati saya berontak. Hati saya berontak kepada pemandangan seperti itu. Orang yang di dalam hatinya ada cahaya Rasulullah, maka dia tidak akan pernah gerhana hatinya. Hidupnya itu dipenuhi dengan sesuatu yang bisa menerangkan jalan hidupnya. Wa kana launuhu sallallahu alaihi wasallam azhara. Rasulullah itu warna kulitnya itu adalah azhar. Azhar itu apa? Azhar itu abyad bayadun nayyiran musyriqan li'annahu musyarrab bi khumrah. Putih yang bercahaya disertai dengan kemerah-merahan, itu azhar. Walam yakun bil asmar. Rasulullah itu warna kulitnya tidak coklat kemerah-merahan, tidak seperti itu.
Wala bisyadidil bayad. Rasulullah juga warna kulitnya tidak putih yang begitu sangat putih, tidak. Putih tapi ada sedikit kemerah-merahannya. Sedikit ya, bukan banyak. Karena kalau terlalu banyak itu jadi kayak orang bule. Bukan seperti itu. Wa na'atahu ammuhu Abu Thalib. Abu Thalib menjelaskan tentang Rasulullah itu seperti apa. Faqala wa abyadha yustasqal ghamamu biwajhih. Rasulullah itu sosok yang putih, kemerah-merahan, bercahaya, yustasqal ghamamu biwajhih, yang dimana dengan bertawasul kepada beliau al-ghamamu biwajhih, maka yustasqal ghamam, Allah bisa menurunkan hujan. Makanya ini dipakai salawat itu, salawat nariyah itu, wa yustasqal ghamam, dengan bertawasul kepada Rasulullah maka akan turun hujan. Pernah tahu ceritanya waktu itu di Mekah waktu itu banyak orang yang menginginkan turun hujan. Sudah lama ada turun hujan, sudah usaha kesana kemari, sampai akhirnya ada sosok bayi waktu itu. Rasulullah masih bayi, dibawa oleh siapa? Dibawa oleh siapa? Pamannya Abu Thalib, dibawa di depan Mekah. Kemudian di depan Ka'bah, kemudian Abu Thalib ini bertawasul kepada kemuliaan bayi Muhammad yang masih kecil ini, langsung turun hujan sekaligus itu, langsung banyak turun hujannya. Jadi tawasul itu sudah ada sejak zaman dahulu. Orang-orang sekarang yang tidak paham kitab, tawasul itu hukumnya musyrik, hukumnya bid'ah. Ya masa mau disalahkan Abu Thalib ini yang bertawasul kepada bayi Muhammad yang masih kecil? Tawasul itu sudah lama, sudah ada. Contoh lagi Nabi Adam. Nabi Adam ini ketika beliau melakukan satu kesalahan karena memakan buah khuldi di surga itu, beliau bertawasul waktu itu kepada Nabi Muhammad. Waktu itu Nabi Muhammad masih belum lahir. Allahumma bihaqqi Muhammadin ighfir lana. Kata Nabi Adam, ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad ampuni kami. Kemudian Allah memaafkan kesalahan Nabi Adam, walaupun sebenarnya itu bukan sebuah dosa sebenarnya, karena Nabi dan Rasul itu bukan orang yang mempunyai dosa, tidak punya dosa kecil juga tidak punya dosa besar. Sehingga dulu itu Nabi sudah banyak kenal kepada Nabi Muhammad walaupun masih belum lahir waktu itu, sudah dikenal. Dan ini tawasul ini diperbolehkan. Tawasul diperbolehkan. Fima laliyata ma'ismatan lil aramil. Rasulullah itu sangat peduli kepada anak yatim dan juga janda-janda yang membutuhkan bantuan. Dibantu kebutuhannya, dibantu makanannya, dibantu minumannya, itu Rasulullah. Orang yang sangat peduli kepada orang-orang yang lemah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam azharul launi ka'anna adaqahul lu'lu'. Rasulullah itu orang yang kulitnya putih kemerah-merahan dan keringatnya itu seakan-akan berkilauan cahaya. Kalau keringat kita kan bukan berkilauan cahaya, tapi baunya itu yang Masya Allah, kadang jarak 1 kilo sudah tercium. Rasulullah itu kalau berkeringat itu, ya keringat itu kan kecil-kecil ya. Jadi di situ seakan-akan ada cahaya itu di tangannya, di tubuhnya itu keringatnya Rasulullah. Ka'anal lu'lu, ya intan mutiara berkilauan, sangat indah. Bahkan keringatnya Rasulullah itu bisa dipakai untuk minyak wangi, untuk parfum. Ya keringatmu ya tidak bisa. Keringatnya Rasulullah bisa dipakai parfum, itu bisa. Jadi Rasulullah itu walaupun tanpa pakai parfum itu sudah sangat wangi, tanpa pakai parfum. Sehingga waktu itu sahabat ini sangat bisa mengetahui apakah Rasulullah pernah singgah di sini atau pernah jalan lewat sini, itu sudah bisa diketahui. Baunya itu wanginya sangat beda sekali. Oh ini di sini, ini pasti di sini ya, habis Rasulullah ada di sini ya. Iya, karena baunya masih melekat waktu itu. Bahkan pernah ada cerita di Mesir, cerita nyata itu. Ada dulu itu seorang laki-laki yang dijuluki rajulun miski.
seorang laki-laki yang berbau misik. Terkenal waktu itu di Mesir ada laki-laki yang sangat tampan, viral. Tampan pokoknya, tidak ada yang lebih tampan daripada laki-laki itu. Mungkin ini jodohnya Mbak Diana. Tapi di Mesir ya. Jadi singkat cerita, laki-laki ini banyak yang disukai oleh perempuan-perempuan, ya, laki idaman dan ideal. Pernah suatu ketika laki-laki ini jalan melewati satu rumah, di mana di situ rumahnya seorang perempuan yang sangat cantik. Nah, perempuan ini sudah lama tertarik dengan laki-laki ini. Semuanya ingin memiliki laki-laki ini. Bagaimana caranya bisa menjadi pendamping hidupnya? Sehingga perempuan ini melakukan berbagai cara, gimana caranya agar laki-laki ini berada di pangkuannya, di pelukannya. Hanya setelah melewati rumahnya perempuan ini, ditarik laki-laki ini. Sama perempuan itu ditarik, suruh masuk ke rumah. Anarkis ya. Ditarik, suruh masuk ke rumah, langsung dikunci pintunya. Dikunci itu. Setelah itu sudah masuk rumahnya, mungkin di situ tidak ada siapapun, ya mungkin cuma dia, karena dia juga orangnya cantik, orangnya kaya. Langsung disuruh masuk ke kamarnya, kunci lagi. Akhirnya perempuan ini ngancam, kalau kamu berani teriak, saya akan bilang saya diperkosa sama kamu. Kalau kamu berani teriak, akan saya teriak juga bahwa kamu ini sedang memperkosa saya. Akhirnya sudah, perempuan ini sudah siap, sudah dibuka bajunya, sudah siap. Akhirnya laki-laki ini karena laki-laki yang baik, laki-laki yang takut kepada Allah, akhirnya punya rencana yang gimana sekiranya tidak terjadi hubungan seperti itu. Akhirnya dia bilang kepada perempuan itu, saya izin mau ke kamar mandi dulu. Setelah itu nanti saya balik lagi ke sini. Percaya saya tidak bakal kabur. Gitu, kata laki-laki ini. Perempuannya senang. Wah, ini orang yang sudah ganteng, ke kamar mandi nih pasti lebih luar biasa ini orangnya ini. Tapi apa yang dilakukan oleh laki-laki ini? Ke kamar mandi yang waktu itu juga ada WC-nya. Yang waktu itu WC juga tidak sama seperti WC yang sekarang. Dulu itu kan WC itu kan semacam kayak ada lubang begitu, kayak sumuran begitu, kan ya? Tahu WC-nya orang dulu? Jadi kayak semacam apa yang dibuat sumur itu? Lubang, terus di atasnya ada semacam kayak kayu buat duduk, kemudian masuk ke situ. Itu orang-orang dulu. Saya dulu masih sempat menangi zaman seperti itu waktu di rumah saya seperti itu. Akhirnya apa yang dilakukan oleh laki-laki ini, itu kotoran dioleskan ke seluruh tubuhnya. Ini namanya lulur alami herbal. Semuanya sudah dioleskan semuanya, kemudian balik lagi ke perempuan yang tadi itu. Akhirnya apa yang terjadi? Perempuannya marah-marah. Siapa yang suka, walaupun kamu orang paling tampan sedunia juga, siapa yang senang melihat laki-laki dengan penampilan seperti itu? Akhirnya diusir. Tidak jadi itu, akhirnya diusir. Cerdas laki-laki, diusir. Kemudian dia itu keluar dari rumahnya perempuan ini dalam keadaan telanjang bulat dan tidak memakai baju. Akhirnya melewati perkampungan, diajak sama orang-orang itu kok ada WC berjalan, dilihat, disoraki, diejek, dihina. Hanya ketika dia sudah sampai rumahnya, dia kemudian sholat 2 rakaat, kemudian sampai tertidur. Dia itu malu sebab ejekan orang-orang itu. Saat tertidur itu, laki-laki ini bertemu dengan Rasulullah SAW. Saat bertemu, Rasulullah ini bilang, kenapa kamu kok seperti ini? Dijawab diceritakan cerita yang dialami itu. Kemudian seluruh tubuhnya di dalam mimpi itu diusap oleh Rasulullah. Udah, setelah itu terbangun laki-laki ini. Setelah terbangun, laki-laki ini mencium aroma yang sangat wangi dari tubuhnya itu. Walaupun beliau diusap Rasulullah di dalam mimpi. Sangat wangi sekali. Sehingga sampai berhari-hari, sampai beberapa bulan, beberapa tahun, sampai laki-laki ini wafat, meninggal,
itu masih tercium. Setiap ada orang ketemu dengan laki-laki ini pasti mengatakan rajulun miski, laki-laki yang berbau misik. Aromanya sangat wangi walaupun tidak memakai wangi-wangian. Sebab apa? Sebab pernah diusap dengan tangan mulia Rasulullah di dalam mimpi. Itu wanginya Rasulullah seperti apa? Wong ini hanya diusap tangannya Rasulullah di dalam mimpi saja bisa sehebat itu wanginya. Makanya Rasulullah ini orang yang sangat wangi, orang yang sangat harum baunya, walaupun tanpa memakai parfum dan minyak wangi. Ini pernah dialami oleh laki-laki yang ada di Mesir itu. Idza masya takaffa'a wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan wa anwarahum. Rasulullah itu orang yang paling bagus wajahnya dan orang yang paling bercahaya wajahnya. Lam yasifhu wasifun illa syabbahu bil qamari lailatal badri. Tidak pernah satu orang pun yang menjelaskan kecuali Rasulullah itu wajahnya sama seperti bulan purnama dan bahkan lebih indah daripada bulan purnama. Dan insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang penjelasan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, siapa Rasulullah itu, insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.